seseorang yang menguasai metode pengetahuan yang utuh itu disebut dengan ulul albab. Ulul albab adalah seseorang yang memiliki kecerdasan yang komplit, sistem pengetahuan yang utuh dalam memahami sesuatu. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 90 dan juga 91. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi pada penciptaan langit dan bumi, pada malam dan siang itu ada tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi ulul albab. Jadi bagi ulul albab, mereka mampu mencerap, mampu memahami, mampu menangkap, mampu memperoleh pengetahuan dari kejadian-kejadian yang ada di hadapannya. Jadi ulul albab itu adalah mereka yang memahami tentang samawati dan juga wal ard. Jadi samawati itu langit dan bumi. Jadi dalam dimensi fisik bisa saja kita pahami sebagai alam semesta, tapi sebenarnya juga langit itu sebuah dimensi yang sangat batiniah. Ketika dikatakan malaikat ada di langit, kemudian Tuhan ada di langit, yang sejenis itu. Jadi sebenarnya bukan langit materi, tetapi ada esensi-esensi batiniah, jiwa atau lapisan-lapisan wujud yang sangat-sangat esoteris. Jadi sementara ard itu adalah bumi dalam makna yang memang material. Jadi ulul albab itu orang yang mampu menangkap pengetahuan yang ada pada wujud batiniah sekaligus pada objek-objek yang sifatnya lahiriah. Itu ulul albab. Pertanyaannya, metode apa yang dimiliki oleh seorang ulul albab dalam memahami atau memperoleh pengetahuan? Ada dua, dijelaskan dalam ayat 91 kelanjutannya. Jadi alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi yang pertama itu adalah ulul albab ini adalah alladzina yazkurunallah. Jadi orang-orang yang mengingat Allah. Jadi yazkurunallah. Yazkurunallah itu adalah zikir. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, baik pada saat berdiri, pada saat duduk ataupun berbaring. Itu yang pertama. Ciri-ciri ulul albab itu kuat zikirnya. Metode dia mencapai pengetahuan dengan cara berzikir. Metode kedua yaitu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka juga berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi potensi kedua yang dia miliki adalah potensi pikir. Seorang ulul albab itu adalah seorang akademisi, seorang scholar, seorang ulama, seorang murid yang mengakses kebenaran melalui dua metode utama, metode zikir dan metode fikir. Kalau disebut berzikir itu kan berbeda dengan berfikir. Berzikir itu adalah meniadakan pikir. Ini dua hal yang berbeda. Makanya dalam metode zikir ini khususnya diajarkan dalam dunia sufisme itu dengan cara meng-off-kan kemampuan berpikir. Baru kemudian dimensi zikirnya hidup. Karena zikir itu adalah kemampuan bagaimana mengaktifasi jiwa. Kemampuan basirah itu bisa menembus lapisan-lapisan pengetahuan, berbagai wujud ontologi di alam yang lebih tinggi atau disebut dengan alam metafisika. Jadi Islam itu memberikan tempat yang khas terhadap wujud metafisika. Bahkan wujud yang tertinggi yang disebut dengan wajibul wujud itu adalah wujud metafisis, yang puncaknya adalah Tuhan itu sendiri. Dan itu hanya bisa diakses melalui kemampuan berzikir. Jadi ciri pertama ulul albab adalah punya teknik, metode berpikir yang sangat robust sehingga bisa mengakses alam wujud metafisika yang sangat tinggi itu. Itu satu. Yang kedua, ciri ulul albab itu punya kemampuan berfikir. Jadi tadi alladzina yazkurunallah, berzikir atau mengingat Allah. Elemen zikir itu dilekatkan dengan kata Allah. Jadi memang zikir itu adalah untuk mengingat Allah, mengakses wujud
atau ontologi dari Tuhan. Sedangkan berpikir itu dilekatkan dengan ciptaan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi menggunakan potensi berpikir untuk mengakses penciptaan langit dan bumi. Jadi dunia fisik, dunia materi itu harus diakses lewat kemampuan berpikir. Itulah kenapa Muhammad tidak mendirikan sekolah untuk berpikir. Tidak ada universitas atau sekolah. Yang diajarkan oleh Muhammad adalah kemampuan-kemampuan sofistik, cara mengakses alam metafisik, pembuktian ketuhanan. Karena jauh sebelum Muhammad sudah ada alam pikir Yunani yang mengajarkan cara atau kemampuan berpikir tentang Tuhan. Baru kemudian setelah Muhammad 200 tahun kemudian lahir juga ahli-ahli fikir dalam Islam yang mereka juga mengkombinasikan dengan teknik-teknik berzikir sehingga menghasilkan berbagai kompilasi pengetahuan yang luar biasa. Jadi lahir ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis dalam dunia Islam, Al-Khawarizmi dan sebagainya. Ilmu berpikir ini itu disebut dengan filsafat. Filsafat adalah kemampuan berpikir kritis tentang segala sesuatu. Jadi kalau ingin mengasah kemampuan berpikir, ya Anda harus punya kemampuan berfilsafat yang kuat, karena disinilah pada bidang ini dilatih kemampuan berpikir. Kalau ada yang menyesatkan filsafat, ini aneh juga, karena dalam Islam menekankan pentingnya kemampuan berpikir. Ia bisa sesat kalau terus-terusan berpikir tanpa berzikir. Itu maksudnya bahwa tidak boleh berdiri sendiri. Juga nggak bisa berzikir terus-menerus tanpa berpikir, karena kita hidup dalam alam duniawi yang butuh kemampuan akal untuk berpikir. Jadi dalam filsafat itu ada dua cabang ilmu yang utama. Yang pertama adalah logika, yang kedua matematika. Di mana kedua ini sangat populer dalam pencapaian pengetahuan di era Islam klasik. Bahkan inilah filsafat inilah menjadi induk, ibu dari pengetahuan, the mother of knowledge. Melalui filsafat atau melalui logika yang pertama diasah kemampuan, ketepatan berpikir sehingga bisa melahirkan bentuk-bentuk produk berpikir yang benar. Tanpa kecerdasan berpikir, kita nggak akan pernah menjadi scholar yang handal. Ada hukum-hukum berpikir. Yang kedua adalah matematika. Kenapa penting matematika? Matematika juga sebuah logika, kemampuan berpikir, bagian dari filsafat. Matematika ilmu abstraksi yang sangat unik, yang bisa membaca, menggali hukum-hukum yang ada di balik alam materi ataupun kehidupan sosial. Jadi matematik ini bisa menemukan rahasia-rahasia yang ada di balik setiap objek. Gravitasi itu bisa dirumuskan dalam formula matematika. Kecepatan itu bisa dibuat dalam formula matematika. Energi bisa dibuat dalam formula matematika. Matematika adalah bahasa rasional, bahasa abstrak, bahasa jiwa, bahasa akal, bahasa filsafat untuk menjelaskan tentang objek yang ada di alam semesta. Jadi kemampuan berpikir logika dan matematika inilah yang mesti diperdalam, diperkuat pada setiap kita. Karena ini menjadi dasar, basis dari segala macam sains dan pengetahuan. Muslim mundur ketika kemampuan filsafatnya redup, kemampuan logikanya lemah, sekaligus matematikanya mengalami reduksi. Saat itulah kemampuan saintifik kita menjadi perlahan pudar dan diambil alih oleh orang-orang yang punya kemampuan berpikir dan mengkalkulasi matematika secara lebih baik. Tetapi ingat, tidak hanya logika dan matematika yang merupakan bagian dari kemampuan berpikir, tapi juga harus diimbangi dengan kesempurnaan dalam berzikir. Inilah yang melahirkan kekuatan yang maha dahsyat dalam mengakses pengetahuan pada elemen materi fisika sampai ke alam metafisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.